Parkinson, tentunya kita juga sudah menghadiri narasumber yang ahli dan terpercaya di bidangnya, yaitu Dr. Frandi Susatya, spesialis saraf. Sedikit saya ceritakan mengenai profil dari Dr. Frandi Susatya, spesialis saraf, yang biasa kita kenal terpanggil dengan Dr. Frandi, ya dok ya. Baik, Dr. Frandi sendiri sudah menamatkan pendidikan kedokteran di Universitas Atmajaya Jakarta, kemudian sudah mengambil spesialis saraf di University of Santo Tomas, Filipina, dan mengambil subspesialis stroke dan neurosonologi di National Neuroscience Institute Singapura dan Wake Forest Baptist Medical Center USA, serta juga sudah mengambil subspesialis Parkinson dan Movement Disorder di University of Florida, USA. Jadi tentunya topik hari ini sangat dikuasai nih oleh Dr. Frandi, udah oleh ahlinya nih dok ya. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya persilakan ke Dr. Frandi untuk mengenai Parkinson, dan apalagi di pandemi COVID kayak gini, pasti banyak dok dari pasien-pasien, keluarganya yang takut ya dok ya untuk datang ke rumah sakit. Baik, waktu dan tempat saya persilakan ke Dr. Frandi. Terima kasih Dr. Adri, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, halo. Ya, jadi pagi ini saya akan mencoba untuk membahas bagaimana sih ini kita hidup dengan Parkinson pada era new normal seperti ini. Ya, jadi ada tips dan trik yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan ya supaya tidak bosan mungkin di rumah aja, atau mungkin ada rasa takut ya di rumah sehingga tidak berani keluar ya. Nah, ini kita mesti cari tahu dulu. Pertama-tama saya akan lihat apa sih itu pandemi ya. Jadi pandemi itu mungkin kenapa sih sampai kita semua tuh sangat ngapain, dan pandemi itu sebenarnya adalah infeksi. Jadi infeksi yang menyebar secara luas di seluruh dunia. Jadi istilah pandemi ini terkesan menakutkan sebenarnya, tetapi itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit, tetapi karena memang lebih ke arah penyebarannya aja yang cepat, ya, tidak menunjukkan keganasan dari suatu penyakit. Nah, akhir-akhir ini kita juga melihat bahwa ini kan pandemi ini disebabkan karena virus COVID. Ya. Nah, banyak pertanyaan yang datang ke saya, dok, apa bedanya sih sama flu biasa? Jadi seperti apa sih samanya atau mungkin bedanya dengan flu biasa? Jadi banyak orang tua mungkin berpikir bahwa ini flu biasa aja lah, saya nggak kenapa-napa, mungkin tidak berbahaya. Jadi saya mungkin akan menjelaskan sedikit. Jadi pertama tuh COVID dan influenza memang gejalanya sama. Jadi ya merupakan suatu penyakit pernapasan yang muncul dari berbagai macam penyakit, bisa ringan, bisa parah juga. Dan kedua, dia ditularkan melalui kontak. Jadi mulai dari kontak tangan atau mungkin dari droplet, ya kita berbicara, kemudian dari tetesan atau mungkin dari muntah. Nah, akibatnya tindakan kesehatan masyarakat ini yang kita perlu edukasi untuk mungkin para penderita Parkinson, terutama pada pasien-pasien yang usianya lebih lanjut, untuk menjaga kebersihan tangan, etika pernapasan yang baik, bagaimana cara membuang tisu, cara batuk yang benar, ya. Ini untuk mencegah infeksi yang lebih lanjut, ya. Kemudian, apa itu perbedaannya antara virus COVID dengan influenza? Jadi, bedanya adalah kalau kecepatan penularan ini yang paling penting, ya. Jadi kalau influenza ini sebenarnya dia lebih cepat menular. Jadi cepat, dia 3 hari, udah 2-3 hari itu timbul gejala, misalnya bersin-bersin, atau mungkin batuk. Tapi kalau virus COVID ini dia lebih lama, 5-6 hari dia untuk supaya mencapai infeksinya atau demamnya. Jadi lebih lamban sebenarnya. Tetapi, ya, virus ini sebenarnya hanya melemahkan daya tahan tubuh. Nah, akhirnya muncul infeksi sekunder. Infeksi sekunder ini seperti batuk, ya, kemudian dahaknya yang banyak. Nah, dan ini virus COVID ini memang dia infeksinya muncul gejalanya lebih lama dibanding influenza, tetapi dia tuh lebih cepat menular, 2-2,5 kali itu lebih cepat menular dibandingkan dengan influenza yang biasa, kayak flu biasa. Dan bedanya yang lain adalah, jadi kalau pada virus COVID, ya, anak-anak lebih nggak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan orang dewasa. Ya. Jadi kalau anak-anak lebih berkurang sebenarnya, tapi kalau dewasa, terutama pasien-pasien yang lebih lanjut yang mempunyai faktor komorbid, dalam arti kata misalnya untuk mempunyai penyakit usia lanjut seperti diabetes, stroke, ya, Parkinson, ini akan lebih mudah terkena, ya, seperti itu. Mulai dari infeksi yang ringan sampai infeksi yang lebih berat. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau yang influenza lebih banyak pada anak-anak, wanita hamil, lansia yang memiliki dia kondisi medis yang kronis, ya. Dan atau mungkin pasien-pasien dengan autoimun, dengan imunnya tuh rendah banget. Tapi kalau COVID, dia menyerang pada usia yang lebih tua dan
yang mendasarinya adalah pasiennya mempunyai kayak infeksi yang berulang, dan kematian untuk COVID-19 ini jauh lebih tinggi dibanding dengan flu. Jadi kalau flu itu angka kematiannya di bawah 0,1%. Sedangkan kalau COVID, angka kematiannya saat ini adalah ratingnya 3-4%. Jadi seperti itu bedanya. Nah, pandemik ini kita bilang dia lebih sedikit berbahaya. Kenapa? Jadi ada 3 pandemik nih. Dari abad yang pertama kali itu, abad 13 tuh, dia pertama kali pandemik adalah yang pandemi dari pes. Jadi pandemi pes itu abad 13, pasiennya ini terkena infeksi kolera. Jadi kena kolera waktu itu. Kemudian pandemi kedua yang hebat adalah yang disebut dengan Spanish flu. Jadi ini pandemi hebat yang disebabkan sama-sama karena influenza juga, ya, influenza tipe A, ya, dengan subtipenya itu H1N1. Dan ini korbannya biasanya adalah dewasa muda dan orang dewasa. Nah, ini terjadi pada tahun 1918. Nah, kenapa saya ngomong seperti, saya terangkan sedikit tentang Spanish flu? Karena nanti perjalanan penyakit di tahun-tahun seperti ini muncul gejala yang munculnya seperti Parkinsonism. Jadi mirip dengan Parkinson. Dan pada Maret, awal-awal musim semi 1918, ini karena Perang Dunia Pertama, mereka menyebar adanya gejala-gejala flu sampai dia musim gugur dan angka kematiannya lebih tinggi, hampir mungkin 100 juta orang meninggal pada saat itu. Dan karena saat itu tidak ditemukan adanya vaksin sama sekali. Ya. Jadi munculnya pertama kali juga adalah di 3 tempat karena Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918. Kemudian bisa juga karena adanya wabah flu juga di provinsi Shanxi di China, dan Camp Militer Funston di Amerika, di mana waktu itu banyak sekali tentara Amerika yang meninggal pada waktu World War II. Ya, Spanish flu ini sebenarnya bukan berasal dari Spanyol sendiri, tetapi waktu itu negara yang perang itu nggak mau melaporkan adanya korban atau wabah yang disebabkan karena flu, tetapi Spanyol waktu itu nggak ikut perang. Jadi dia melaporkan adanya kematian karena flu dengan kematian yang sangat tinggi waktu itu. Jadi waktu itu Raja Spanyol Alfonso XIII kena, tetapi dia survive, jadi tidak meninggal. Nah, jadi itu yang pertama kali mirip, sama-sama dia flu menular lewat hidung, tenggorokan, paru-paru, gejalanya sama, demam, mual, badannya nyeri, pegel-pegel. Nah, ini waktu saat itu pertama kali hampir semua orang sama seperti saat ini, mereka memakai masker karena angka kematiannya tinggi sekali, 50-100 juta orang, dan ini untuk mencegah penularan yang lebih lanjut. Jadi waktu itu mereka mendeskripsikan pandemi yang mirip seperti sekarang ini adalah, saya ambil satu quotes ya dari Dr. Inggris, di mana dia dokter tentara Amerika di Camp Funston, dia menulis di jurnalnya bahwa dalam beberapa jam aja pasiennya itu nggak lama dia akan meninggal, dan dia akan kesulitan bernafas dengan sesak dan akhirnya meninggal. Ini sangat mengerikan. Sampai akhirnya mereka menemukan vaksinasi influenza pada tahun 1938, jadi 20 tahun kemudian baru ditemukan vaksin. Kita berharap saat ini tidak sama seperti yang lalu 20 tahun kemudian. Jadi, pada tahun flu ini, flu Spanish ini menimbulkan gejala pasiennya ini menjadi kaku, pasiennya ini menjadi tidak bisa bergerak, pasien ini juga menimbulkan gangguan saraf di mana matanya itu tidak bisa bergerak dan pasiennya menjadi kaku, mirip seperti orang Parkinson. Yang pertama kali juga saat itu tahun abad 18 tuh James Parkinson, seorang bedah Inggris, mendeskripsikan pasien yang benar-benar kita sebut saat gejala-gejala Parkinson saat ini, di mana pasien itu tangannya bergetar pada saat istirahat, angkat barang lamban, ya, membungkuk dia, jalannya susah, jalannya juga perlahan-lahan, tetapi mereka punya memorinya dan intelektualnya masih tetap baik saat itu. Ya, dan kemudian pada tahun 1919, jadi hampir sama pada saat terjadi flu Spanyol itu, dia meneliti lagi pasien-pasien yang terkena flu yang jangka panjang, mereka punya resiko yang lebih tinggi untuk terkena Parkinsonism atau gejala Parkinson. Tapi kalau flu Spanyol dia disebut dengan encephalitis lethargica, jadi infeksi otak seperti itu, sehingga pasiennya seperti gejala Parkinson. Dan tetapi ada gejala lain yang kita sebut dengan idiopathic Parkinson disease. Jadi memang Parkinson murni seperti itu. Jadi pasien ini kalau saat meninggal mereka ditemukan bahwa mereka kekurangan adanya dopamin di dalam otak seperti itu. Ya, kekurangan dopamin di substansia nigra di sebelah sini, ya, bahwa dia berkurang pada saat itu. Nah, jadi kita udah lihat dari sejarah pandemi ini kenapa begitu berbahaya, kenapa kita juga harus waspada supaya tidak terjadi penularan lebih lanjut. Nah,
Penyakit Parkinson itu, mereka gejalanya, mungkin saya akan review sedikit gejala-gejala tentang penyakit Parkinson, ya. Jadi kita udah tahu apa itu pandemi, kenapa itu begitu berbahaya infeksi flu, dan kenapa ini begitu mempengaruhi pasien-pasien Parkinson, terutama pasien-pasien fase usia lanjut. Nah, pasien-pasien pada Parkinson ini, mereka biasanya jalan itu lambat, mereka ada tremor, kemudian ada kaku badannya, slow, dan jalannya itu terbata-bata. Kadang-kadang cuma hanya kita bilang shuffling gait, itu jalannya perlahan-lahan sehingga mudah terjatuh. Dan selain itu, pasien ini mempunyai faktor gejala non-motorik. Non-motorik ini berarti yang bukan dari gerakan. Pasiennya akan merasa jauh lebih cemas, ya, sedih, ya, kemudian nggak bisa tidur waktu malam, ya, gangguan napas, sulit buang air besar, ya, sulit buang air kecil juga seperti itu, dan kemudian juga berkeringat dan hilangnya indera penghiduan. Nah, salah satu gejala dari COVID adalah hilangnya indera penghiduan. Jadi pasien ini tidak bisa mencium atau membawi. Nah, ini juga gejalanya kadang-kadang kita salah kaprah, apakah ini gejala Parkinson atau mungkin ini gejala COVID. Nah, ini juga yang menjadi pertimbangan kita, jangan sampai nanti kita diagnosisnya salah atau mungkin berubah. Ya. Jadi secara Parkinson ini sekitar 10 juta orang terkena Parkinson seluruh dunia, di Indonesia sekitar 1,5 juta orang terkena Parkinson, sekitar usia 60 tahun kenanya, dan hanya 4% orang yang terkena Parkinson itu usianya di bawah 50 tahun. Dan laki-laki sama perempuan mempunyai risiko yang sama untuk terkena Parkinson. Ya. Nah, pada saat ini, ya, COVID ini merupakan suatu gejala yang mirip dengan flu yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 yang merupakan suatu famili coronavirus yang diidentifikasi pada orang di Wuhan, yaitu dia batuk, ya, dengan demam tinggi dan sesak napas pada akhir Desember 2019. Dan di Indonesia sendiri, data COVID ini saya ambil dari database COVID Indonesia, ya, berdasarkan data tanggal 28 Agustus, terdapat 166.000 pasien yang terkonfirmasi positif COVID. Dan ini masih terus bertambah dan ini belum mencapai puncaknya, di mana negara lain sudah mencapai puncaknya dan sudah mulai mungkin bisa ada second wave atau dia mulai pemulihan, tetapi Indonesia belum mereda. Jadi ada baiknya mungkin kita perlu waspada juga, dan saya akan memberikan edukasi tips and trik nanti bagaimana cara kita supaya kita tidak terkena, daya tahan tubuh kita lebih baik dan kita bisa menghindari agar kita tidak terkena COVID-19 ini. Ya, daerah-daerah yang terbanyak terpapar ini saya ambil juga dari database dari COVID yang di Indonesia. Jadi terpapar paling banyak di daerah Jakarta dan Jawa Timur, dan risiko tinggi ini kita lihat pada daerah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku, dan Jawa Tengah. Ini daerah-daerah yang kita sebut daerah dengan risiko tinggi. Jadi mungkin para bapak ibu yang ada di daerah tersebut mungkin harus lebih berhati-hati untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, gejalanya COVID, ya, secara sekilas bahwa gejalanya adalah demam, ya, demam, lesu, merasa tidak bersemangat, dan pasien-pasien biasanya lemas. Jadi pasiennya hanya mau tidur aja seperti itu, dan biasanya diajak ngomong nggak mau, diajak makan nggak mau, dan kadang-kadang ada gejala sakit kepala, nyeri-nyeri sendi, ya. Kemudian juga hilangnya indera perasa, sama seperti pasien-pasien dengan Parkinson. Jadi hilangnya indera perasa untuk membaui, jadi tidak bisa mencium bau. Kemudian sakit tenggorokan, batuk, sesak napas, dan kadang-kadang mencret atau diare. Jadi gejalanya sangat tidak spesifik, jadi seperti infeksi flu biasa, dan biasanya mereka gejalanya tadi muncul terekspos setelah 5-6 hari terkena orang yang terinfeksi, dan ini berlangsung selama 14 hari. Ya, jika daya tahan tubuhnya kuat, mungkin mereka tidak terkena gejala yang berat untuk terkena COVID. Nah, COVID ini menyebar lewat dari orang ke orang. Nah, dari droplet atau tetesan, dari ludah, atau bersin dan batuk, dia hinggap di mulut atau hidung orang lain terdekat dan kemudian terkena oleh mereka. Nah, kontak yang dengan orang sakit seperti kita berjabat tangan atau mungkin berpelukan, itu dia harus dihindari karena dapat menyebabkan infeksi yang lebih lanjut. Dan COVID juga ini bisa terdapat di permukaan, ya, di meja, di handphone biasanya, atau mungkin di pagar, atau mungkin saat Anda membuka pintu, ya. Jadi saat Anda berkeluar, yang memegang benda-benda permukaan itu juga harus berhati-hati karena dapat bisa terkontaminasi. Apalagi setelah memegang permukaan tersebut, kemudian Anda menyentuh wajah, mulai dari hidung, tenggorokan, atau mulut, mungkin garuk-garuk telinga, ya, atau pucak-pucak mata. Nah, ini bisa menimbulkan infeksi yang lebih lanjut. Nah, jadi ketika orang
kita bersin, dia mengeluarkan cairan desinfeksi. Jadi sebaiknya orang menggunakan masker seperti saat ini. Dan sebagian tetes ini jatuh ke permukaan ke orang lain, nah ini menimbulkan penularan yang lebih cepat, ya seperti itu. Nah, jadi cara batuk yang baik, andai kata Anda bersin, Anda bisa memakai kalau Anda pakai masker ya akan terproteksi, atau Anda bisa memakai tisu, atau mungkin Anda bersinnya di dekat siku Anda. Nah, ini akan membantu supaya tidak droplet ini terbang ke tempat-tempat lain. Kenapa sih pasien Parkinson ini bisa resikonya lebih tinggi, kita bilang. Jadi apakah saya ini penderita Parkinson, apakah saya aman, nggak bakal kena COVID, atau mungkin saya resikonya lebih tinggi kena COVID. Nah, tindakan apa nih yang saya harus pikirkan sebagai mungkin pasien dengan yang menderita Parkinson. Jadi jika Anda menderita Parkinson, Anda termasuk resiko tinggi. Kenapa dibilang seperti itu? Karena usia Anda pasti lebih lanjut. Dengan usia lebih lanjut, pasti ada gangguan seperti gangguan pernapasan, ya. Dan pasien Parkinson ini kadang-kadang susah menelan, napasnya juga susah dengan postur yang membungkuk, resiko tersedak tinggi. Nah, ini menimbulkan gangguan masalah pernapasan pada beberapa orang, terutama pada pasien-pasien dengan Parkinson lanjut, ya. Itu juga mengalami gangguan pernapasan dan mereka jarang bergerak. Biasanya di rumah aja, duduk, tidak mau bergerak, sehingga otot-ototnya juga melemah, terutama otot-otot pernapasan tambahan. Nah, refleks muntah dan refleks batuk pada orang Parkinson juga terganggu, jadi mereka susah untuk membuang dahak. Dan kalau terjadi infeksi tenggorokan, mereka nggak bisa membuang dahak dengan baik. Dan coronavirus ini, dia menginfeksi saluran paru-paru Anda dan saluran udara, saluran nafas kita. Dan jadi tingkat kematiannya biasanya lebih tinggi kalau misalnya pada pasien-pasien dengan usia lanjut, ya. Kemudian pasien-pasien dengan makan obat levodopa atau mungkin yang sudah ditanam dengan deep brain stimulation juga ada risiko tinggi karena dia kemampuan parunya ini kurang begitu bagus, ya. Jadi ada baiknya nanti Anda harus latihan menelan, latihan untuk exercise buat paru supaya jauh lebih baik, tidak membungkuk, ya. Jadi ini yang kita bisa lakukan untuk mencegah resiko tersedak atau infeksi yang disebabkan karena COVID. Nah, kalau kita lihat orang dengan Parkinson juga harus menyadari bahwa kalau gejala-gejala Parkinson ini dia akan lebih buruk nggak sih kalau saya kena COVID, dok? Gitu. Jadi mereka kadang-kadang nanya ke saya, dok, kalau saya kena COVID, apakah saya bisa meninggal atau mungkin saya resikonya lebih buruk? Nah, jadi kalau memang terkena COVID, biasanya pasien gejala Parkinson ini akan memburuk. Jadi ada pasien kena COVID biasanya itu mereka gagal nafas. Jadi napasnya itu susah, jadi sesak banget dan kalau seperti itu biasanya mempengaruhi gerakan mereka. Gerakannya akan jauh lebih susah. Kemudian karena tirah baring yang lama tidak boleh bergerak, jadinya otot-ototnya makin mengecil biasanya. Kemudian latihan pernafasan yang kurang akan membuat dia jauh lebih buruk. Apalagi kalau misalnya pasien ini mempunyai gangguan pernafasan sebelumnya atau mungkin penyakit diabetes, penyakit kencing manis, darah tinggi, kemudian pasien-pasien dengan infeksi kronis, dan ini akan membuat pasiennya biasanya gejalanya makin banyak, jadi makin menurun. Nah, ada juga gejala lain, biasanya pasiennya menderita halusinasi, jadi melihat hal-hal yang tidak ada, contohnya seperti ada semut di ujung-ujung langit-langit, atau mungkin ada rambut, ada anak kecil jalan-jalan, ya. Jadi bukan gejala psikiatrik, tetapi memang bisa gejala halusinasi muncul karena COVID. Dan pemulihannya jika Anda terkena COVID pada pasien dengan Parkinson, ini dia lebih lama. Dia pun orang normal kadang-kadang bisa yang tanpa gejala, atau mungkin gejalanya ringan aja, atau juga kalau misalnya dia gejalanya lebih berat. Tapi kalau pasien Parkinson terkena, itu ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasien Parkinson yang terkena COVID ini gejalanya jauh lebih berat dibandingkan dengan pasien-pasien yang masih lebih muda atau normal. Nah, kemudian stres. Nah, salah satu kebanyakan adalah karena nggak keluar rumah lama. Jadi ini stres ini juga menimbulkan trauma pada pasien-pasien Parkinson. Jadi lingkungannya ini jadi tegang. Dia akan mudah marah-marah di rumah, dia akan kesel, dia akan merasa nggak bisa jalan lagi, kemudian takut keluar rumah, takut terkena COVID, takut untuk berinteraksi. Jadi stres di rumah ini dapat memperburuk gejala-gejala motorik yang kita lihat. Kebanyakan orang tidak menyadari gejala motorik, di mana pasien Parkinson relatif cemas, kita bisa gelisah, kita bisa berpikir yang berlebihan. Nah, ini stres ini akan memperburuk gejala motor, di mana kita akan mengalami kesulitan lebih bisa jalan misalnya,
lebih susah untuk bergerak, ya. Nah, jadi kecemasan ini nanti perlu diobati, jadi perlu adanya family support. Dalam arti karena support dari keluarga untuk membantu pasien ini untuk lebih tenang, lebih aman. Apalagi kalau misalnya kita dengar berita di TV, aduh COVID ini bikin meninggal hari ini, angka kematian sekian. Ini menimbulkan stres tersendiri untuk pasien-pasien Parkinson yang di rumah terus. Nah, seperti itu. Jadi, ada beberapa tips yang nanti kita akan bahas bagaimana caranya kita mengurangi stres ini. Ya. Jadi, pada saat COVID ini, bagaimana kalau saya harus kontrol ke dokter? Jadi, kalau misalnya ada janji dengan dokter, kita kadang-kadang kalau memang ada mendesak atau gawat darurat, pasiennya sesak atau demam, atau mungkin badannya tambah kaku, atau mungkin merasa obat saya tidak bekerja, Anda harus segera kontrol ke dokter dan buat appointment dengan dokter Anda. Ya. Jadi pasien-pasien ini biasa kita selektif. Kalau di Islam Juru kita bebaskan antara pasien yang infeksi dengan non-infeksi. Biasanya kalau kata-kata sih yang non-infeksi, kalau pasien Parkinson jadinya biasanya lebih aman. Yang kedua, kita bisa consider atau pertimbangkan untuk telemedicine. Jadi di sini juga bisa saya lakukan telemedicine seperti yang kita lakukan sekarang dengan Zoom. Kita bisa lakukan pemeriksaan, biarpun mungkin secara kamera itu bisa dilakukan juga untuk pemeriksaan telemedicine. Jika Anda kognitifnya masih baik, Anda masih bisa, saya sarankan untuk belajar bagaimana menggunakan komputer, menggunakan gadget. Jadi dengan belajar, otak kita tuh bekerja kembali. Dengan itu bekerja kembali, otomatis kita membuat otak kita ini belajar berkembang lagi, jadi tidak cepat pikun seperti itu. Ya, jadi tetap harus kontrol, tetap harus cek. Jadi ada layanan di Siloam untuk Siloam Home Care, nomornya di sini ya, hubungin yang untuk rawat jalan 15811 atau layanan Home Care. Juga mungkin pasien penderita Parkinson dengan perlu kateter kadang-kadang kencingnya susah atau mungkin selang makannya terlepas. Nah, ini bisa dipanggil untuk membantu layanan di rumah. Jadi kalau misalnya takut dan di rumah ini bisa juga ada layanan Home Care untuk membantu pasien-pasien dengan emergency dengan nomor yang di sini untuk dicatat. Ya. Nah, kalau saya Parkinson, apakah saya boleh keluar rumah atau mungkin saya di rumah terus nih? Jadi rata-rata kan mereka maunya di rumah aja, terus saya takut nanti kalau saya keluar saya kena COVID. Jadi kalau misalnya Anda gejalanya Parkinson ringan, mungkin ada baiknya ya bisa sih untuk jalan-jalan ke depan, keluar rumah, kena matahari, berjemur sebentar, matahari pagi, dan pastikan Anda harus ada social distancing. Dalam arti karena ini jaga jarak. Ya, jaga jaraknya 1,5 meter sampai 2 meter seperti itu. Dan kalau keluar rumah, saya selalu sarankan untuk memakai masker dan memakai face shield untuk orang tua. Jadi siapkan masker dan face shield. Oke, dan kalau memang gelisah atau kadang-kadang tangannya nggak bisa, dia pastikan ini tangannya dipakaikan sarung tangan, jadi kemudian tidak boleh menyentuh wajah sama sekali. Kadang-kadang ada beberapa yang jadi mereka pegang kemana-mana, itu kotor. Jadi jangan juga dibagikan untuk disinfeksi si rodanya misalnya atau tempat-tempat yang disentuh. Dan penting adalah untuk perawatan ini suportif dari keluarga. Jadi sangat penting kalau misalnya mereka nggak bisa keluar, keluarga bantu menemani, membantu aktivitas keluarga, ya. Kemudian kalau misalnya anaknya jauh atau ini bisa cek datang ke rumah atau mungkin pakai Zoom juga atau telepon. Biasanya kalau di sini kata-kata mereka memakai WA ya. Jadi telepon, video call dengan WA untuk ketemu dengan orang tuanya ya. Nah, kalau yang pakai perawat bagaimana? Nah, kalau pakaian perawat kadang-kadang saya sering lihat bahwa ini caregiver-nya dipecat. Jadinya nggak ada yang bantu mereka di rumah gitu. Jadi mereka semuanya di luar aja, sendirian di rumah ya. Jadi yang menjaganya adalah ya kalau nggak istrinya ya anaknya sendiri, tapi anaknya kadang bekerja masuk ke rumah, atau yang mungkin suaminya ya salah satu dan dia. Nah, jadi ada tips yang mungkin saya bisa kasih kalau bisa membantu datang ke rumah. Kalau bisa memang carinya yang bisa stay dalam rumah. Jadi Anda sudah tes dulu, tes kesehatan, nggak demam, udah di rapid dulu, udah di swab dulu, jadi Anda merasa aman bahwa caregiver Anda ini aman. Dan di rumah juga mereka harus pakai masker, pakai masker lah setidaknya ya. Kemudian kasih disinfektan buat tangan, kalau setiap kali megang barang ya, cuci tangannya atau pakai hand sanitizer. Nah, kalau misalnya yang datang ke rumah tiap hari untuk cuci baju mungkin atau bersihin anak-anak hanya bantu-bantu dia part timer ya. Jadi mereka datang ke rumah. Jadi bisa dilakukan, tetapi caranya yang paling aman adalah karena pasiennya harus pastikan bahwa caregiver Anda ini datang ke rumah dia tidak dalam kondisi demam. Anda bisa cek dulu. Kemudian biasanya kita kalau masuk ke dalam rumah, mereka suruh bersihkan diri dulu, mandi dulu, kemudian diberikan pakaian yang untuk di
dalam rumah. Jadi mereka udah bersih, udah clean ya, seperti itu. Dan pastikan tidak mempunyai gejala-gejala COVID-19, tidak boleh batuk, tidak boleh pilek, tidak boleh demam-demam. Kalau enggak, kalau dia ada gejala tersebut, mendingan suruh pulang dulu, nggak usah suruh masuk. Jadi itu yang bisa dilakukan ya. Dan setelah itu mereka bekerja, setelah pulang, baju yang mereka pakai di situ aja dulu, ntar mereka pulang pakai baju yang mereka keluar lagi. Jadi itu kalau misalnya ada caregiver atau suster yang part-timer di rumah, itu tipsnya seperti itu ya. Dan mereka juga nggak boleh tutup-tutup mata atau apa, mata, hidung ya, mulut gitu, jangan terlalu terpejat sebelum megang pasiennya. Jadi kita juga edukasi caregivernya untuk jauh lebih ketat, jauh lebih waspada supaya penderitanya nggak kena COVID. Nah, jadi kita pertimbangkan manfaat dan risiko. Soalnya kadang-kadang kalau kita nggak pakai caregiver, pasien ini suka jatuh, nggak dijagain, kita amin, jagain itu, karena itu lelah sekali untuk merawat, apalagi pasien-pasien yang sudah bedridden misalnya. Jadi lebih baik kita harus pertimbangkan manfaatnya, risk and benefit ya. Kemudian untuk obat. Jadi untuk obat-obatan Anda harus cepat makan obat. Nah, pada saat pandemi ini ada beberapa hal yang bisa terjadi adalah stok obat pastikan lebihkan. Ya, jadi Anda selain biasanya kita beli kadang-kadang pasien belinya 1 bulan. Jadi sediakan saja 2 bulan sampai 3 bulan. Kenapa? Kadang-kadang Anda nggak bisa keluar atau ke apotek, Anda nggak bisa nyuruh orang untuk beli ke apotek. Dan yang kadang-kadang adalah distribusi atau obat ini habis atau tidak ada, sudah tersedia. Karena nggak semua tuh punya stok obat yang cukup. Jadi saran saya adalah vaksin obat minimal 2 bulan di rumah. Ya, seperti itu. Dan pastikan Anda makan obat. Jadi obat-obat umum yang over the counter misalnya untuk demam, pegel itu Anda udah siapkan juga di rumah. Persiapan yang biasa-biasa obat yang diminum. Tapi obat vaksinnya di stok 2 bulan sampai 3 bulan. Ya, 2 bulan oke lah biasanya sih. Ya, takutnya ada distribusi obat terganggu atau mungkin kadang-kadang ada makan obat yang kita tahu mereknya susah dicari. Nah, itu ada baiknya seperti di stok dulu. Nah, tadi kita sempat bahas tentang vaksin influenza. Nah, rekomendasi dari WHO adalah penderita di atas 65 tahun itu dia harus vaksinasi WHO, terutama pada usia lanjut dengan resiko tersedak, dengan gangguan otot-otot pernafasan. Jadi vaksinasi adalah vaksin flu dan batuk. Jadi satu. Jadi jangan takut untuk divaksin. Misalnya kadang-kadang mereka takut kalau saya lagi pandemi begini, maka saya disuntik itu makin tambah batuk, saya makin demam, ya. Jadi itu baiknya adalah divaksinasi. Jadi flu shot itu untuk mengurangi resiko sakit dan pilek. Kemudian juga untuk yang batuk adalah untuk yang pneumonia. Jadi vaksin ini bukan melindungi Anda dari COVID, tetapi vaksin ini jika ada infeksi sekunder, Anda kena flu atau batuk tidak terlalu parah. Ya, jadi saya selalu rekomendasikan. Jadi untuk vaksin COVID memang belum tersedia, mungkin tahun depan kita lihat masih dalam penelitian trial, jadi belum disebarluaskan, hanya dalam masih uji klinis. Jadi vaksin ini, vaksin flu dan pneumonia bukan untuk yang COVID. Oke, seperti itu ya. Dan layanan vaksinasi untuk silam kebun jeruk, ya, untuk silam kebun jeruk kita atau mungkin dari sebelum silam juga ada namanya layanan drive-thru. Jadi misalnya untuk rapid test, untuk cek lab yang perlu di mobil aja, jadi nanti ada perawat dengan APD untuk mengambil tes vaksin, untuk vaksin juga, untuk ngambil lab itu bisa juga di nomor tersebut Anda bisa WA untuk membantu. Jadi ada nomor 0855 153 0888, nanti dicatat aja. Itu kan bantu kalau misalnya pasien-pasien perlu cek lab, jadi mereka udah dipersiapkan. Nah, tips lain bahwa Anda harus tetap aktif di rumah. Ya, nomor 1 adalah olahraga teratur. Anda bisa berkeliling rumah, Anda bisa di depan olahraga, di depan teras, ya. Kemudian belajar untuk cari aplikasi online. Jadi aplikasi online olahraga, andai kata Anda tidak bisa ke tempat fisioterapi, Anda tidak bisa terapi, Anda tidak bisa keluar rumah, atau mungkin tidak ada yang antar, atau mungkin Anda menggunakan kendaraan umum untuk ke rumah sakit atau ke tempat terapi, itu baiknya lakukan terapi online. Jadi bisa minta bantuan anak Anda atau mungkin tetangga atau siapa aja yang bisa cari aplikasi online. Di YouTube itu banyak sekali aplikasi free untuk senam-senam Parkinson. Ya, jadi Anda bisa ngikutin aja, dan tetapi kalau misalnya dia nyeri atau mungkin tidak sesuai, jangan dipaksa. Jadi ada beberapa kadang-kadang disesuaikan dengan kondisi tubuh Anda. Dan kalau pergi jalan-jalan, ya biasanya saya jalan keluar rumah berjemur matahari itu boleh. Jadi jangan di dalam rumah terus, saya sarankan, tapi jaga jarak, pakai masker dan kita pakai face shield. Oke? Nah,
kemudian lakukan beberapa gerakan. Kalau Anda biasa fisioterapi, biasanya itu Anda diajarkan ya, untuk latihan kaki, latihan panggul, bagaimana cara bangun dari tempat tidur, berdiri, kemudian untuk senam-senam bahu supaya nyeri-nyerinya nggak sakit, itu boleh dilakukan atau diulang kembali, ya. Dan jaga aktivitas rutin. Jadi ini di sini saya kasih salah satu link lah, misalnya di YouTube Anda tinggal klik aja, misalnya ini salah satu yang kadang saya lihat ini cukup baik, jadi saya udah cari biasanya di YouTube dan ini free. Anda bisa klik saja latihan online ya, pakai Moving for Better Balance, itu juga latihannya cukup baik dan ini gratis, tidak perlu bayar. Power for Parkinson itu 10 menit buat latihannya, jadi tidak terlalu lama tetapi cukup efektif ya. Fitness Friday, Parkinson UK, Anda bisa klik sendiri browsing untuk membantu olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Ya, jadi Anda harus merubah rutinitas aktivitas Anda. Jadi jadwal tidur bangun tetap sama, jadi jangan aku di rumah aja nih, jadi tidurnya tuh rata-rata mereka kebanyakan ini pagi-pagi buta malah, jadinya malam bangun, paginya nih mereka mengantuk, tidak mau keluar rumah. Jadi jadwal bangun tidur usahakan tetap biasa, bangun pagi, tidur jam 10 misalnya, tidurnya 7-8 jam ya. Kemudian cara untuk membuat Anda sibuk di rumah ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya Anda bisa bermain ya, ajak orang tua Anda bermain, misalnya monopoli, ludo, ya mainan anak-anak yang kita bisa bantu untuk membantu okupasi dan kognitif mereka. Puzzle, belajar bahasa, atau mungkin mempunyai binatang peliharaan, ini akan membantu pasien-pasien untuk lebih rileks. Ya, jadi tidak tegang di rumah. Nah, dalam situasi yang sulit ini, pasien-pasien Parkinson ini ada beberapa tips yang saya bisa lakukan untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan emosional. Jadi yang pertama ini, batasi berita. Jadi bukannya berarti semakin banyak Anda melihat berita di TV, berita-berita, atau mungkin online, baca WA, ini akan menakutkan Anda sebenarnya. Jadi pastikan Anda hidup teratur. Jadi kalau mau baca berita yang cukup-cukup saja, tapi informasi ya nggak ketinggalan, tetapi juga jangan dibaca terus, karena jadi membuat cemas dan stres Anda. Misalnya Anda baca, angka COVID bertambah, penderita COVID meninggal, tiap hari beritanya itu aja kan. Jadi Anda akan jadi ketakutan dan paranoid. Jadi mereka kata-kata datang ke saya itu ketakutan, nggak bisa tidur, gelisah ya. Sampai pagi-pagi dia akan terus, atau mungkin nanti WA jam 2, jam 3, akhirnya terjatuh mereka karena tidak bisa tidur, ngantuk, tapi nggak bisa tidur. Jadi karena ketakutan yang berlebihan. Buat jadwal. Yang kedua adalah buat jadwal tentang aktivitas. Jadi misalnya pagi, oke, Anda sudah bangun jam 7, misalnya sampai jam 7 sampai jam 8 Anda berjemur di depan rumah, kemudian jam 8 sampai jam 9 Anda buat jadwal, misalnya untuk mandi, bersih-bersih, berpakaian, kemudian nanti jam 10 sampai jam 12 Anda misalnya untuk aktivitas, bermain, okupasi, jam 12 makan siang. Jadi buat jadwal secara teratur yang Anda lakukan. Jika Anda mempunyai goal atau mempunyai kayak misalnya proyek, saya harus bersih-bersih rumah, saya harus mendesain sudut rumah, ini Anda bisa lakukan. Atau mungkin saya senang bertaman nih, saya suka menanam taman, saya menanam anggrek misalnya. Jadi itu dilakukan untuk membantu mengisi waktu selama Anda di rumah. Yang ketiga adalah latihan bernafas. Anda harus latihan bernafas. Dalam arti kata, Anda masih latihan menghirup udara, tahan, kemudian relaksasi kembali setiap 10 detik. Ini ambil nafas 8 detik, tahan nafas 8 detik, buang lagi 8 detik. Misalnya seperti dalam latihan meditasi. Jadi ini untuk membuat Anda jauh lebih rileks dan nafas Anda akan jauh lebih baik untuk latihan pernafasan. Dan andai kata Anda ada gangguan batuk atau pilek dengan latihan pernafasan, otot-otot nafas Anda ini biasa untuk terlatih. Ya. Yang keempat adalah tetap terhubung. Nah, tetap terhubung ini berarti Anda harus, karena di rumah kan nggak ada siapa-siapa. Nah, jadinya tetap telepon anak, teman, grup WA, ya Anda bisa chatting-chatting di situ, atau mungkin bermain dengan caregiver, ya. Anda tadi saya bilang adalah main misalnya puzzle, monopoli, ludo, misalnya yang mudah-mudah saja ini, seperti ini. Kemudian Anda senang melukis, jadi ada salah satu penderita pasien, dia melukis, dia temannya membuat lukisan banyak, membaca buku, bahkan ada satu pasien Parkinson itu dia buat buku sendiri bahkan tentang biografinya dia seperti itu. Kemudian Anda buat jadwal, misalnya jam sekian, jam 5 misalnya, anak pulang kerja saya harus video call dengan anak, cucu, dan lain kalau nggak bisa keluar rumah. Jadi Anda harus stay connected ke sekitarnya, jadi jangan merasa di rumah sendirian aja. Dan kalau dengan komputer, Anda bisa belajar untuk download sesuatu yang gratis di internet ini banyak sekali. Jadi ada baiknya mungkin Anda belajar gadget ya, jadi diajarkan sedikit untuk main handphone atau gadget ini untuk membantu supaya bisa ada aktivitas. Jadi bisa
streaming TV online, ya, download buku, ya. Kemudian biarpun mungkin makan aja, kadang-kadang ya Zoom-nya tetap nyala, tapi kan makan bareng gitu. Misalnya seperti itu ya. Nah, yang kelima adalah untuk tidurnya yang cukup. Jadi dengan tidur cukup, kekebalan tubuh Anda akan meningkat. Jadi sebelum tidur ini pastikan adalah sleep hygiene yang baik. Pasien ini harus bersih, ya, kamarnya harus digelapkan, AC tidak boleh terlalu dingin, kadang-kadang memakai sarung tangan atau kaos kaki supaya tidak terlalu dingin. Kemudian jangan nonton atau baca misalnya film horor atau mungkin film tembak-tembakan, misalnya itu akan membuat Anda jauh lebih tenang. Ya. Kemudian jika minum malam, kalau nggak bisa tidur, Anda bisa kadang-kadang minum teh tanpa kafein. Contohnya teh chamomile. Biasanya akan membuat Anda jauh lebih rileks. Ya. Kalau pagi mau minum kopi, boleh nggak? Boleh minum kopi. Jadi Parkinson ini, penderita kopi ini baik untuk penderita Parkinson. 1 gelas sehari tapi pagi. Ya. Kalau malam, kalau minum teh, tapi teh tanpa kafein atau teh chamomile, biasanya jauh lebih rileks. Ya. Kemudian yang kelima adalah, yang keenam ya, berarti keluar rumah. Jadi Anda harus keluar rumah sebentar, mungkin ya sekeliling rumah, jalan depan gang atau depan rumah Anda ya. Jadi untuk aktivitas fisik dan bergerak, jadi jangan cuma dari tempat tidur, ruang TV, dapur, WC, balik lagi seperti itu, putar-putar aja sepanjang hari. Ya. Yang ketujuh adalah latihan otak. Jadi belajar untuk komputer, gadget, gaming, ini penting. Ya, jadi otak Anda ini tetap aktif. Yang kedelapan adalah ketawa. Senyum. Oke, ya. Jadi kalau dengan senyum seperti ini, jadi Anda senang. Nah, caranya gampang. Anda nonton aja video-video lucu atau baca WA yang lucu, ya. Kemudian Anda juga nonton film-film komedi, ya. Nah, jadi sekarang ini bukan waktunya untuk Anda depresi. Anda bisa mengatasi kecemasan Anda tetap aktif, ya, dengan tips dan trik yang Anda bisa lakukan untuk orang tua Anda, mungkin untuk Anda sendiri, ya, untuk siapapun yang Anda kenal dengan Parkinson ini supaya nggak bosan. Dan ini tipsnya aja tidak hanya untuk penderita Parkinson, tapi mungkin bagi semua orang yang ada di rumah ini akan membantu untuk seperti ini. Dan tindakan pencegahan yang kita bisa lakukan setiap hari. Jadi penting ini adalah bahwa Anda cuci tangan sering-sering, bawa pembersih tangan atau hand sanitizer kemanapun Anda berada. Kemudian kalau misalnya duduk atau apa, Anda bisa sanitasi, semprot hand sanitizer dulu di bangkunya dan di mejanya. Ketahui gejala COVID. Jadi kalau Anda batuk, demam, atau nggak enak badan, Anda langsung harus segera berobat. Dan tidak boleh nyentuh mata, hidung, ya, mulut Anda dengan tangan yang belum dicuci. Ya. Stok persediaan obat-obatan, yang ini selalu jadi kendala. Kadang-kadang obat-obatnya udah mahal, dan Anda mesti stok obat, dan selalu habis obat, nggak makan obat, akhirnya pasiennya jadi drop, bisa jalan, kaku. Ya. Kemudian berlatih jarak sosial, jadi ada social distancing, kalau kemana-mana, kenakan masker dan pelindung wajah. Sama kalau untuk jalan-jalan, misalnya untuk orang tua, keluar, ke cruise, biasanya kalau orang itu dia suka cruise, atau ke hal-hal yang umum, itu sepentingnya aja. Kalau untuk jalan-jalan, traveling, saya rasa tidak perlu dulu. Ya, perjalanan kapal pesiar, atau mungkin saya harus luar negeri, jangan dulu. Kenapa begitu penting kita melakukan pencegahan seperti ini? Karena kalau kita tidak melakukan pencegahan, Anda lihat kurva yang merah ini, jadi kalau kita nggak jaga, ini semua COVID-nya akan meningkat. Dan akhirnya rumah sakit nggak punya kapasitas, akhirnya kerepotan semuanya. Tapi dengan kurvanya landai, kapasitas bed rumah sakit akan lebih baik, dan orang yang terinfeksi juga akan lebih sedikit. Ya. Dengan harapan Anda bisa melakukan semua ini yang kita lakukan, kita berharap bahwa COVID ini cepat berlalu, nggak berlama-lama lagi, ya. Semuanya sehat terus, dan ini sekian tips dan trik dari saya buat penderita Parkinson dan pasien-pasien pada usia lanjut di masa pandemi ini. Baik, ya. Terima kasih Dr. Frandi untuk sharing ilmunya, sangat bermanfaat nih. Apalagi penyakit Parkinson ini sendiri juga membutuhkan kontrol rutin ya dok ya. Betul, ya. Buat yang para peserta online health talk hari ini, baik yang di Instagram maupun di Zoom, jika ada pertanyaan, apalagi tadi Dr. Frandi udah sharing-sharing, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih di kepala dan mau tanya gimana sih dok dan apa jawabannya, boleh dituliskan saja di kolom komentar yang di Zoom ataupun di kolom komentar yang di Instagram. Dan sedikit saya review ya dok ya mengenai yang ilmu tadi udah dibagikan sama Dr. Frandi ya dok ya, di mana Parkinson itu sendiri biasanya ada tremor, kekakuan, jalannya jadi perlahan, membungkuk ya dok ya, dan di saat pada pandemi COVID-19 ini kalau misalnya stres pada penderita Parkinson tentunya dapat memperburuk gejala dari Parkinson itu tersebut. Jadi memang
kontrol rutin tetap dibutuhkan, aktivitas fisik baik secara yang di luar maupun di rumah, kemudian latihan cara berpikir itu juga diperlukan ya dok ya, dan juga jangan lupa untuk persediaan obatnya, karena seperti tadi dokter Prandi juga udah sharing, mungkin banyak beberapa yang aksesnya untuk mendapatkan obat lebih sulit, jadi lebih baik stok obatnya. Dan udah ada pertanyaan-pertanyaan, baik. Ini saya bacakan dulu saja pertanyaannya ya, dari Argia Bayuaji. Selamat pagi Dr. Prandi, saya Argia Bayuaji, saya Parkinson usia muda, young onset Parkinson. Ingin bertanya dok, mengenai terapi atau anjuran untuk pasien Parkinson selama pandemi. Karena beberapa rumah sakit ada yang belum dapat melakukan fisioterapi di rumah sakit dan takut-takut. Apakah ada latihan khusus yang dapat dilakukan? Ya, jadi latihan khusus, tadi saya sudah cantumkan ya, salah satu yang paling gampang adalah Anda lakukan latihan di YouTube. Jadi Anda buka YouTube, kemudian Anda search saja latihan exercise, itu banyak bisa dilakukan. Kata-kata untuk formal. Jadi yang biasanya untuk formal itu adalah power move sama moving for Parkinson. Nah itu mereka banyak sekali materi-materi untuk latihan exercise Parkinson, dan itu gratis. Anda bisa lakukan itu 10-20 menit setiap exercise. Ya. Apalagi di era digital saat ini, pasti gampang ya dok untuk mengakses area latihan-latihan di internet secara online. Jadi tetap dimotivasi buat para penderita Parkinson untuk melakukan aktivitas fisik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, baik untuk pada penderita Parkinson, mengapa kalau sore ke malam justru diskinesianya sangat mengganggu atau misalnya gejalanya jadi lebih muncul dan mengganggu ya dok ya? Jadi untuk dyskinesia itu adalah kelebihan gerakan. Jadi Anda goyang terus seperti itu. Nah, ada baiknya ini untuk dosis obatnya perlu diatur. Jadi nanti jika Anda memang bisa nanti konsultasi lebih lanjut untuk pasien, karena saya nggak tahu obat ini makan apaan. Jadi untuk konsultasi nanti bisa lewat Zoom atau mungkin kalau di sini kita pakai IU Health ya. Jadi IU Health melalui Zoom telekonsultasi, atau Anda bisa datang ke sini saat jam praktek untuk dievaluasi lebih lanjut. Ya. Baik, jawaban Dr. Prandi barusan juga sudah menjawab yang di Instagram, pertanyaan di Instagram dari Abdullah 0131. Bagaimana cara kontrol karena tidak berani keluar rumah ya dok ya, jadi bisa dilakukan secara telemedicine ya dok. Jadi telemedicine kita bisa lakukan, dan untuk bilang biasanya kalau untuk obat-obat tertentu kita bisa kirim lewat Grab. Ya, jadi obatnya stoknya bisa dikirim lewat Grab. Nanti kalau udah telekonsultasi itu obatnya nanti kita bantu aturkan untuk dikirim ke rumah. Kemudian dari Instagram juga ada pertanyaan, bagaimana kalau tersedak pada zaman pandemi? Yang mungkin bisa saya simpulkan, mungkin kalau misalnya hanya kontrol bisa lewat telemedicine dok, tapi kalau pada kondisi yang gawat darurat, kan tetap dibutuhkan ke rumah sakit. Dan mungkin kira-kira kegawat daruratan pada Parkinson nih dok, biar yang di rumah juga bisa tahu dan bisa lebih peka kapan harus ke rumah sakit. Jadi kegawat daruratan dalam Parkinson nomor 1 adalah obatnya tidak bekerja. Jadi mereka macet terus, nggak bisa bergerak sama sekali, kemudian mereka mulai jatuh-jatuh terus. Kemudian gejala non-motorik, misalnya depresi, sedih, nangis terus, tidak mau ngapa-ngapain, makannya mulai sedikit, tidak bisa tidur. Nah ini biasanya sebelum mereka fisiknya drop, kita udah cepat harus kontrol, mungkin diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Atau mereka akan mudah jatuh, jadi jalannya agak sulit. Ya, nah ini biasanya harus dibawa ke rumah sakit sebelum terlambat. Dan ini juga pertanyaan tentang tersedak. Jadi kalau pasien-pasien ini akan mudah tersedak, dan bisa dilakukan latihan namanya swallowing therapy. Swallowing therapy ini bisa dilakukan dengan cara namanya chin tuck maneuver. Jadi ini saat menelan, ini kan kita normal, ngunyahnya harus halus, lembut, kemudian saat menelan ditundukkan baru menelan. Nah ini biasanya akan mempermudah makanan ini masuk ke dalam lambung seperti itu. Jadi ada beberapa nanti tips and trick, mungkin kita akan di webinar selanjutnya mungkin tentang, misalnya nanti saya akan buat tentang gimana cara kita bantu untuk menelan, latihan-latihan yang lebih khusus dan spesifik untuk penderita Parkinson. Kemudian kita jadi untuk kontrol juga ya, kita bahwa di sini ini kita ini safe and clean hospital. Jadi jangan takut kalau datang ke rumah sakit bahwa memang pasiennya sudah dicek suhu kalau di sini. Jadi kita sudah sediakan cek suhu, teratur bahwa Anda dipastikan tidak demam. Kalau misalnya masuk juga ada hand sanitizer, Anda udah ini, tapi peralatan seperti masker, face shield Anda mesti bawa sendiri. Jadi sebenarnya aman untuk kontrol. Mantap ya. Dan untuk yang tadi aktivitas di luar juga pada penderita Parkinson tetap harus memperhatikan protokol
kesehatan ya dok, tentunya di masa pandemi ini. Kemudian ada juga pertanyaan dari Zoom. Selamat pagi, papa saya didiagnosa Parkinson 3-4 tahun yang lalu. Saat ini berusia 62 tahun. Dan untuk saat ini sering berasa lemas seperti tidak ada tenaga. Kenapa itu dok? Jadi untuk penderita 62 tahun pasien yang terkenal ya. Jadi nomor satu, lemas ini bisa beberapa faktor. Bisa memang karena faktor fisik. Kedua, faktor obat-obatan yang diminum. Jadi obat-obatan Parkinson itu sebagian besar menimbulkan asam ngantuk yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, faktor ya, imobilisasi fisik atau mungkin faktor psikis. Jadi ada faktor kadang-kadang mudah cemas, depresi. Yang kelima, kadang-kadang gangguan tidur. Jadi mereka tidurnya tuh suka tidak begitu baik. Nah, namanya adalah gangguan tidur ya. Pada Parkinson ini namanya REM sleep disorder. Jadinya dia gangguan tidur, mereka malam bangun suka ngomong sendiri, lagi tidur tuh bisa bicara sendiri, mimpi-mimpi seperti ini nggak bisa di sleep. Jadi besok paginya dia akan terasa lelah. Baik, kemudian juga ada pertanyaan lanjutan mengenai Parkinson yang di usia muda nih dok. Pada usia muda apakah progresivitasnya itu berjalan lebih cepat dan bagaimana di masa pandemi ini? Apakah pada Parkinson usia muda justru dapat lebih parah jatuhnya? Jadi kita tidak bisa menentukan bahwa pasien dengan yang onset Parkinson atau pada usia muda itu lebih parah dibanding yang berlanjut. Tetapi ada hal-hal yang bisa dilakukan seperti olahraga teratur, ya, hindari stres, makan makanan banyak mengandung antioksidan, misalnya kamu kiwi, stroberi, ya, itu akan sangat membantu. Olahraga teratur yang dianjurkan adalah 30 menit setiap hari, tidak apa-apa, jadi nggak perlu, atau mungkin seminimal-minimalnya 3 kali per minggu. Ya, tapi Anda harus stretching, karena sekali nggak stretching Anda akan kaku. Olahraga yang dianjurkan nomor satu adalah yang paling baik adalah Tai Chi untuk penderita Parkinson. Kedua, Anda bisa berjalan atau mungkin jalan cepat, ya, atau mungkin lari-lari kecil kalau memang masih bisa, fisiknya masih bagus. Kemudian bersepeda. Jadi bersepeda ini biasanya bisa sepeda statis atau mungkin sepeda yang sekarang lagi ngetren nih, banyak goes-goes ini. Jadi mungkin bisa ikut untuk membantu ototnya ini menjadi lebih kuat. Jadi saat dia bangun, berdiri, otot-otot pahanya akan jauh lebih baik. Jadi aktivitas olahraga yang dianjurkan adalah seperti itu untuk mencegah progresivitas Anda lebih parah. Baik, berarti tidak mengenal usia ya dok ya, pada penderita Parkinson, mau usia muda ataupun usia tua, latihan fisik, latihan berpikir, tetap dibutuhkan serta kontrol rutin ya dok ya, pada penderita Parkinson. Kemudian dari Instagram, apakah ada pertanyaan lagi yang dari Instagram, kemudian yang dari Zoom? Oke, baik. Dengan mengkonsumsi obat Parkinson mungkin ada beberapa efek samping. Nah, yang dirasakan ada mungkin yang efek sampingnya jadi konstipasi atau jadi hipotensi nih dok. Nah, jadi bagaimana dok dengan efek samping pada obat-obatan Parkinson? Nah, paling kan membutuhkan pengobatan jangka panjang. Obat Parkinson ini biasanya tidak menimbulkan hipotensi. Ya, jadi hipotensi ini bisa disebabkan karena banyak faktor medis, kondisi medis, misalnya dia ada penyakit jantung sebelumnya, atau dia minumnya berkurang. Jadi kalau orang Parkinson ini nggak terlalu banyak mau minum. Jadi Anda harus pastikan fluid intake-nya harus sesuai per hari, sesuai dengan nanti beratnya berapa, at least biasanya 1.800 cc untuk minum yang dibutuhkan. Untuk konstipasi, untuk buang air besar, kalau juga sulit, efek samping dari obat Parkinson ini kadang-kadang harus buang air besar. Jadi caranya bisa dibantu dengan bergerak. Jadi kalau dengan bergerak, khusus kita berotasi, dia akan mudah pupuk. Kemudian yang kedua adalah makanan yang banyak serat. Jadi high fiber diet. Ini akan mempermudah untuk massage fesesnya akan lebih baik. Ya. Kemudian kalau memang nggak mempan, yang ketiga Anda bisa bantu dengan obat-obatan pencahayaan. Ya. Baik, kemudian obatnya. Untuk pengobatannya nih, apakah pada penderita Parkinson pengobatannya perlu dikonsumsi rutin atau tidak nih dok? Jadi obat-obatan yang biasanya diberikan itu harus dimakan sesuai dengan schedule. Misalnya Anda diberikan jadwal jam 7, ya jam 7 kalau bisa online. Kenapa seperti itu? Obat Parkinson ini dia mempunyai durasi. Jadi onset, duration of action. Duration of action misalnya pada awal-awal mungkin tahan 6 jam, 8 jam, tapi mungkin kalau setelah dia progresivitasnya lanjut, dia mendek. Jadi mungkin cuma tahannya 4 jam. Kalau Anda tetap makan 6 jam, berarti ada 2 jam spare Anda macet. Nggak bisa gerak karena obatnya. Jadi
jadwal itu sangat penting, dan biasanya saya sudah kasih tahu, Pak makannya atau Bapak Ibu ini makan obat ini jam sekian ya, jadi jangan sampai telat. Ya ini makannya sebelum makan, misalnya ini sudah makan, atau mungkin ini sudah diaturkan, dan ini harus sesuai, jadi jangan maunya sendiri. Kadang-kadang mereka ada lupa, berarti makan aja deh gitu. Jadi jangan seperti itu. Sesuai dengan jadwal yang diberikan. Jadi memang pengobatannya perlu diminum secara rutin dan teratur sesuai jadwal. Itu dia tadi juga kenapa Dokter Frandi bilang persediaan obat itu sangat penting di masa pandemi ini, agar jangan sampai putus nih obatnya, nanti durasi kerja tidak sesuai lagi ya dok ya, dan betul. bisa tidak berpengaruh lagi Ya, sama metabolisme tubuhnya itu sendiri. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi. Baik, selamat pagi dok. Mau tanya faktor apa yang menyebabkan zat dopamin di tubuh kita tidak bisa diproduksi? Karena yang tadi sudah diutarakan ya dok, pada Parkinson produksi dari dopaminnya itu berkurang. Jadi pada penderita Parkinson untuk timbul gejala, misalnya untuk sampai badan Anda ada tremor, badannya kaku, itu setidaknya dopamin Anda berkurang 60% di dalam otak. Dan banyak faktor, jadi multifaktorial. Tidak ada satu hal yang mendasari yang menyebabkan Anda terkena Parkinson. Salah satu faktor yang sering adalah satu genetik, itu sekitar 20%, kemudian faktor terpapar oleh organofosfat, misalnya alat pembunuh insektisida, pembunuh serangga, itu juga bisa menyebabkan Anda kena Parkinson. Yang ketiga, trauma kepala. Ya, trauma kepala ini juga bisa menyebabkan Anda terkena Parkinson. Ya. Dan banyak faktor-faktor yang lain yang kita masih belum tahu juga kenapa dia bisa kena Parkinson. Jadi multifaktor, banyak sekali faktornya. Ya. Kalau dari Papua, telemedicine. Iya. Kalau dari Papua nih, lintas pulau ya dok ya, bisa nggak dok untuk telemedicine? Bisa. Jadi yang dibutuhkan hanya internet dan komputer, laptop atau komputer. Ya. Jadi bisa untuk telemedicine. Jangan khawatir buat yang di luar Jakarta mungkin mau ketemu dokter Frandi kok susah nih dok, bisa lewat telemedicine ya dok. Telemedicine. Jadi setidaknya ada beberapa pemeriksaan untuk telemedicine saya bisa lakukan di sini, jadi dibantu oleh anggota keluarga misalnya untuk bangun, berdiri, jadi setidaknya bisa dilihat, karena kalau gangguan gerak itu ada baiknya harus dilihat. Jadi kadang-kadang apa yang didiskusikan berbeda dengan apa yang kita lihat. Jadi untuk telemedicine ini dengan adanya kamera kita hampir sama memeriksa pasien dengan dibantu. Jadi setidaknya bisa dilihat sehingga lebih jelas deskripsinya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya mengenai perbedaan mendasar dengan Parkinson, essential tremor, dan dystonia. Oke, jadi untuk Parkinson adalah gejalanya pasiennya itu tremor pada saat istirahat. Jadi pas saat diam tangannya goyang-goyang seperti ini. Ya, kemudian dia ada gejala lain adalah rigiditas, kekakuan tubuh. Kemudian gerakannya menjadi lamban atau akinesia, dan dia ada gangguan keseimbangan. Pada tahapan yang lebih lanjut itu Parkinson. Gejala yang terlihat itu motoriknya begitu, ditambah gejala non-motorik yang tadi sudah dijelaskan. Cemas, depresi, apati, susah buang air kecil, susah buang air kecil, itu gejala Parkinson. Essential tremor, gejalanya hanya tremor pada saat bergerak. Jadi kalau misalnya Anda lakukan begini, dia tangannya gini. Tapi kalau diam, hilang. Itu yang paling mudah. Dan essential tremor biasanya genetik. Jadi selalu diturunkan ada anggota keluarganya yang menderita penyakit yang sama. Dystonia adalah, definisinya adalah kontraksi otot yang berlebihan. Dan ini bisa juga terjadi pada pasien Parkinson. Tetapi kalau dystonia murni biasanya ada yang vokal, yang cuma lehernya doang miring begini. Nah ini namanya cervical dystonia misalnya. Atau mungkin yang matanya kedutan. Jadi matanya selalu kedutan terus, nggak bisa berhenti. Ini namanya hemifacial spasm kalau satu sisi. Kalau dua-duanya namanya blepharospasm. Jadi banyak tipenya. Tapi secara umum dystonia adalah kontraksi otot yang berlebihan. Nah, dan dari terapi dan semuanya ini juga berbeda. Baik, mungkin masih banyak saya pertanyaan-pertanyaan lain, cuma mungkin tadi kurang lebih secara garis besar sudah dijawab oleh Dokter Frandi sebelumnya. Memang banyak fansnya nih dok ya, pertanyaan-pertanyaan masih banyak tapi terbatas dengan waktu, jadi kami harus mengsudahi dulu untuk acara online health talk hari ini mengenai Parkinson. Dari Dokter Frandi mungkin ada kata penutup dok untuk agar nggak takut ke rumah sakit nih pada penderita Parkinson. Ya, jadi jangan takut ke rumah sakit. Kalau di Islam ini kita adalah safe and clean hospital, jadi aman saja karena semuanya sudah screening. Jadi jangan menunda kalau misalnya
pasien-pasien ada kegawat darurat atau di rumah, dan selalu ikuti tips dan trik yang saya sudah berikan sehingga Anda aman, sehat selalu, salam sejahtera, biar semuanya kita aman dan pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dan join di talk show kali ini. Baik, terima kasih Dr. Prandi. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, memang kita ada telemedicine dan juga saat rumah sakit juga safe and clean. Jadi jangan takut untuk kontrol, apalagi pada penderita Parkinson dibutuhkan kontrol rutin dan pengobatan yang rutin. Kemudian kita bertemu lagi di online health talk berikutnya. Terima kasih untuk antusiasnya dan perhatiannya dari Bapak Ibu serta teman sejawat sekalian. Saya Dr. Audrey, undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Prandi. Terima kasih Bu. Ya.